Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat solihah? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat muslimah yang berbahagia, beberapa waktu belakangan ini kita telah melihat dan merasakannya beberapa statement maupun kebijakan pemerintah yang kita rasakan itu sangat menyakiti hati kita sebagai seorang muslim. Bagaimana tidak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang dia beragama Islam seharusnya melindungi dan berpihak kepada Islam dan ajaran-ajarannya, tetapi kita lihat jauh dari itu. Beberapa waktu yang lalu Menteri Kemenak memindahkan materi jihad dan khilafah dalam madrasah ya, dari yang tadinya berada di pelajaran fikih kemudian dipindah ke pelajaran SKI. Padahal khilafah dan jihad ini merupakan ajaran Islam, dia merupakan syariat Allah yang seharusnya tetap berada di pelajaran fikih, seperti itu. Kemudian tidak cukup dengan itu, beberapa waktu yang lalu pula Kemenak melarang ASN, pemerintah melarang ASN untuk bercadar ataupun bercelana cingkrang bagi yang laki-laki ya, seperti itu. Tidak cukup dengan hal itu, bahkan Menteri Agama kemudian beberapa minggu lalu berencana untuk melakukan sertifikasi para penceramah. Jadi para penceramah ini supaya mereka bisa berceramah di mana-mana, diterima di mana-mana, dia harus melakukan atau menjalani sertifikasi. Kemudian yang baru-baru saja viral ya, yaitu fenomena good looking. Jadi Menteri Agama berpandangan bahwa masuknya radikalisme itu adalah melalui orang-orang yang good looking, pemuda-pemuda yang good looking, yang mereka itu bisa berbahasa Arab, kemudian hafidh ya, menghafal Al-Quran, dan juga kemampuan agamanya bagus. Ini di dalam negeri. Kemudian di luar negeri maraknya terjadi pelecehan terhadap pelecehan agama, yaitu diantaranya pembakaran Al-Quran di Swedia ya, yang viral beberapa saat lalu. Kemudian juga penyobekan Al-Quran dan kemudian meludahinya di Norwegia. Terus juga bullying terhadap muslim maupun muslimah yang itu terjadi di berbagai negara, entah itu di Amerika, di India, di Jerman, Prancis, maupun negara-negara lainnya. Fakta-fakta ini akhirnya membuat muslim itu merasa takut untuk menggunakan atribut keislaman. Mereka merasa takut dengan ajaran-ajaran agama Islam. Karena apa? Karena mereka takut dicap radikalis ataupun teroris. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini adalah bentuk penampakan dari Islamofobia, yaitu takut atau benci terhadap Islam dan ajaran-ajarannya. Nah, yang menjadikan yaitu ketika Islamofobia ini
menjangkiti kalangan kaum muslim itu sendiri. Padahal tidak selayaknya ya sikap Islamofobia ini muncul dalam diri seorang muslim. Kenapa? Karena keimanan yang melekat pada diri seorang muslim itu seharusnya melahirkan ketakwaan, yaitu dengan memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada semua mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Islam, untuk mengambil dan mengamalkan semua ajaran Islam dan syariahnya tanpa terkecuali. Dari A sampai Z semua diamalkan, dilaksanakan, tidak pilih-pilih. Nah, Islamofobia itu tadi sebenarnya awalnya itu muncul dari orang-orang kafir yang mereka itu membenci Islam, khususnya Islam kafah, karena mereka takut akan kebangkitan Islam. Kemudian setelah menjangkiti orang-orang kafir, mereka akhirnya berupaya untuk menanamkannya di benak kaum muslimin. Supaya apa? Supaya ya mereka benci terhadap Islam dan ajaran agama Islam itu sendiri, yang notabene adalah agama mereka sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalnya dengan menyematkan istilah radikalisme pada para hafiz lukam ya, pada para hafiz ya, penghafal Al-Qur'an, kemudian para good looking dan lain sebagainya itu. Tujuannya yaitu tadi supaya kaum muslimin merasa takut terhadap Islam dan ajaran agamanya sendiri. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Tentu yang pertama kita harus berpegang kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 208 tadi, yaitu dengan berislam secara menyeluruh atau secara kafah, tidak pilih-pilih. Jadi semua diambil, tidak memilih-milih mana yang bermanfaat saya ambil, sementara yang merugikan saya maka saya buang. Tidak seperti itu, tetapi mengambil semuanya secara menyeluruh. Kemudian menjadikan Islam saja sebagai jalan hidup kita. Jadi membuang jalan hidup yang lain, entah itu kapitalis maupun komunis, tetapi hanya menjadikan Islam saja sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup kita. Jadi apa-apa itu harus disesuaikan dengan Islam. Kemudian tidak mempedulikan tanggapan orang lain ketika kita berusaha sekuat mungkin, seistiqomah mungkin dalam menerapkan syariat Islam itu tadi, dalam menerapkan Islam, ajaran Islam tadi. Jadi tidak melihat apakah orang mencibir, apakah nanti akan dicap sebagai teroris ataupun radikalis. Karena apa? Karena kita sadar bahwa kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil hisab. Nah, Allah telah memperingatkan kepada kita bahwa menerapkan Islam kafah itu di zaman seperti sekarang ini itu bagaikan menggenggam bara api. Artinya apa, Ibu-ibu? Artinya jika kita tahan terhadap panasnya, kita tetap menggenggamnya, maka kita akan selamat. Namun ketika kita melepasnya karena kita tidak tahan terhadap panasnya,
maka kita akan mengalami kehancuran, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika ada penerapan Islam secara kafah, sehingga kaum muslimin bisa terpola dan terbiasa untuk menerapkannya. Mereka tidak takut lagi terhadap ajaran agamanya dan syariat-syariatnya. Dan supaya Islam kafah ini dapat terwujud, maka dibutuhkan dakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau, sampai kemudian terterapkan Islam kafah di Madinah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.